Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 6 Juli 2021 dengan episode Arab Saudi versus Uni Emirat Arab. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Eurozone Market Eurozone Service PMI yang naik dari sebelumnya 58 menjadi 58,3. Kemudian ada dari Eurozone Market Eurozone Composite yang naik dari sebelumnya 59,2 menjadi 59,5. Kemudian ada dari Eurozone Sentix Investor Confidence yang naik dari sebelumnya 28,1 menjadi 29,8. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bina Karya Jaya Abadi Tbk atau BIKA yang pendapatan naik menjadi 250,54 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021, naik tajam dari pendapatan 47,70 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari equiplus.info. Kemudian ada dari PT Atlas Resorts Tbk atau ARI yang meraih pendapatan usaha sebesar 16,72 juta US dollar hingga periode 31 Maret 2021, meningkat dari pendapatan 12,02 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari equiplus.info. Kemudian ada dari PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk atau GHON yang pendapatan tumbuh 20% di semester 1 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 5 Juli 2021, IHSG ditutup melemah 17 poin atau minus 0,29% menjadi 6.005. Sektor konsumer non-cyclical, energi, industri dasar, industrial bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 324 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Uni Emirat Arab versus Arab Saudi. Kedua negara ini kembali bertengkar nih bosku, yang dimana ujung-ujungnya meningkatkan ketegangan dalam pertemuan hasil akhir OPEC+. Padahal mereka itu kawan lama, alhasil dari ketegangan tersebut pelaku pasar dan investor akhirnya tak dapat menduga bagaimana dengan produksi minyak yang dapat dibuat pada bulan depan. Sejauh ini harga minyak masih stabil di rentang harga 70 hingga 75 dolar per barel dan berpotensi menuju 80 dolar per barel apabila kesepakatan belum ditentukan. Menteri Energi dari kedua negara Timur Tengah mendorong mediasi yang intens meskipun baru menghasilkan kemajuan yang sangat sedikit di antara keduanya. Uni Emirat Arab terus menuntut persyaratan yang lebih baik untuk negaranya sendiri karena menurut Uni Emirat Arab, perjanjian yang diusulkan sebelumnya untuk memperpanjang batas kuota hingga 2022 merupakan perjanjian yang tidak adil. Ketidaksepakatan di antara keduanya membuat pertemuan OPEC Plus mau tidak mau harus berhenti hingga 2 kali, yang dimana pertemuan selanjutnya akan dilakukan pada hari Senin pada pukul 3 sore waktu setempat. Kegagalan kesepakatan dapat membuat produksi OPEC Plus tetap pada kesepakatan sebelumnya, yang dimana justru apabila produksi tidak ditingkatkan akan membuat harga minyak mentah naik tinggi karena meningkatnya permintaan dari Amerika, Eropa, dan Cina. Apabila tidak ada perkembangan, maka Menteri Energi Arab Saudi sudah memberikan isyarat bahwa Uni Emirat Arab akan diisolasi dalam aliansi OPEC+. Pangeran Abdul Aziz bin Salman mengatakan hal ini sangat sulit diungkapkan, namun ini akan menjadi sebuah pertarungan antara aliansi melawan satu negara, dan inilah kenyataannya. Uni Emirat Arab tentu akan berpegang teguh pada pendiriannya, yang dimana mereka menegaskan bahwa Uni Emirat Arab hanya akan menyetujui perpanjangan kesepakatan jika diberikan persyaratan yang sama terkait dengan kuotanya dengan Arab Saudi. Sisi positifnya, Uni Emirat Arab akan terus mendukung kenaikan produksi, namun hanya untuk jangka pendek karena peningkatan tersebut dibutuhkan oleh dunia. Kami hanya khawatir ketika produksi tidak bisa mengimbangi permintaan, maka harga akan mengalami kenaikan sehingga mendorong inflasi berpotensi mengalami kenaikan 1,5 kali hingga 2 kali lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan ketika inflasi mengalami peningkatan yang lebih cepat, tentu saja reaksi dari bank sentral akan melakukan jurus rahasianya dengan menaikkan tingkat suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Masalahnya sederhana, kisruh antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Keduanya saling membutuhkan karena Arab Saudi tidak bisa memompa produksi minyak lebih banyak tanpa dukungan dari Uni Emirat Arab. Saat ini, perselisihan di dalam OPEC Plus adalah masalah produksi terhadap garis dasar. Hal inilah yang membuat negara-negara OPEC Plus dapat mengatur pengurangan atau penambahan produksinya. Semakin tinggi garis dasar, maka semakin tinggi pula kesempatan setiap negara untuk dapat memproduksi minyak.
situasi dan kondisi masih akan terus berjalan mengenai kelanjutan harga minyak yang saat ini sudah berhasil menembus level $77 per barel, tertinggi sejak 2 tahun terakhir. White House terus memantau hasil pertemuan OPEC Plus yang dimana berdampak terhadap pemulihan ekonomi global ke depannya. Presiden Biden menyampaikan bahwa semua pihak harus berdiskusi untuk mendapatkan hal secara bersama-sama. Sejauh ini, kami melihat kebutuhan akan minyak sudah lebih dari level produksi saat ini, sehingga penambahan harus dilakukan sekitar 5 juta barel per hari untuk dapat mengimbangi permintaan. Selain The Fed, taper tantrum inflasi, sekarang kita masih harus berhadapan dengan masalah minyak, ditambah lagi dengan COVID-19 sehingga semakin lengkap terasa. Kemudian cerita selanjutnya datang dari bantuan baru. Pemerintah memutuskan menambah jumlah penerima bantuan produktif untuk usaha kecil atau BPUM atau BLT UMKM sebagai upaya menekan dampak PPKM darurat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan untuk kalangan UMKM pemerintah akan menambah target baru bantuan produktif hingga 3 juta penerima. BLT UMKM merupakan program bantuan sosial tunai kepada UMKM dengan nilai 1,2 juta rupiah per pelaku usaha. Program ini merupakan bagian dari PEN yang termasuk pada program stimulus dunia usaha yang terimbas COVID-19. Hingga kuartal 2 2021 penyaluran telah mencapai 11,76 triliun rupiah yang disalurkan kepada 9,8 juta UMKM. Kementerian Keuangan berharap sisa anggaran hingga September mencapai 3,6 triliun rupiah yang disalurkan untuk 3 juta penerima baru. Selain keputusan ini, pemerintah juga memperpanjang bantuan sosial tunai selama 2 bulan untuk 10 juta PKM dengan total anggaran 6,1 triliun rupiah. Sri Mulyani juga mengumumkan stimulus diskon listrik bagi pelanggan rumah tangga dan subsidi biaya abodemen bagi pelaku usaha juga akan diperpanjang dari bulan 6 hingga 9 bulan. Kami melihat subsidi listrik untuk industri dinilai cukup dapat membantu para pelaku industri dalam mengendalikan biayanya. Hal ini seiringan dengan potensi adanya penurunan permintaan di pasar sebagai dampak dari pemberlakuan pengetatan tersebut. Namun hal yang paling penting agar sektor industri tidak makin terpuruk adalah bagaimana pemerintah bisa mengendalikan pandemi COVID-19 secara efektif dan pintar. Pengendalian pandemi harus dilakukan secara serius agar level pemberlakuan PPKM dapat diturunkan. Sedangkan subsidi listrik dan BLT tunai diharapkan mampu menahan konsumsi masyarakat tetap bertumbuh pada kuartal 3 di tahun ini. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5.969 hingga 6.067. Berikut stok quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Doit, kemudian yang kedua ada dari PTBA, yang ketiga ada dari BJBR, dan yang keempat ada dari Wood. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk yang permintaan produk multivitamin hingga antibiotik meningkat 25%. Kondisi ketidakpastian dari COVID-19 membuat permintaan akan produk kesehatan bertumbuh. Hal ini seiring sadarnya masyarakat akan hidup sehat untuk menghadapi pandemi corona, sehingga adanya peningkatan permintaan antara lain adalah produk multivitamin, antibiotik hingga antivirus. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1100 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Kemudian yang kedua ada dari Friend atau PT Smartfren Telekom Tbk yang memperkirakan akan terjadi lonjakan trafik data 10 hingga 20%. Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa hingga Bali hingga 20 Juli mendatang tentunya membuat lonjakan trafik data. Hal ini dikarenakan dampak adanya aktivitas yang dilakukan secara online, work from home, dan juga jelang tahun ajaran baru. Manajemen Smartfren Telekom memperkirakan akan terjadi lonjakan trafik data 10 hingga 20%. Kondisi ini tentunya akan memperkuat kontribusi pendapatan dari trafik data. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 135 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 145 dan tingkat probabilitas sebesar 37%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.